Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini saya Lala Nur Hayati Dan saya, Silva Lisnawati. akan mempresentasikan tentang pendidikan inklusi. Yang pertama yaitu Pendidikan inklusi. Apa sih pendidikan inklusi itu? Yakni model pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak-anak normal lainnya yang sebaya di sekolah umum. lalu di sini juga kita ada prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Yang pertama ada pemerataan dan peningkatan mutu. Yakni salah satu upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, karena lembaga pendidikan inklusif bisa menampung semua anak yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan lainnya. Yang kedua ada prinsip kebutuhan individual. Setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidikan harus diusahakan untuk menyesuaikan dengan kondisi anak. Yang ketiga ada prinsip kebermaknaan. Nah, prinsip ini, pendidikan inklusif harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan. Yang keempat ada prinsip keberlanjutan. Prinsip ini, pendidikan inklusif diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan. Yang kelima ada prinsip keterlibatan. Nah, ini penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan yang terkait. Yang selanjutnya ada berbagai macam model pendidikan inklusif yang ada di Indonesia, yaitu ada 6. Yang pertama Ada kelas reguler inklusi penuh. yaitu anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain atau normal sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Selanjutnya ada kelas reguler dengan klaster. Yaitu anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain atau normal di kelas reguler dalam kelompok khusus. Selanjutnya ada kelas reguler dengan pull out. Yaitu anak berkebutuhan khusus bersama anak lain atau normal di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing. Nah, kemudian ada kelas reguler dengan klaster dan pull out. Yaitu anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain atau normal di kelas reguler dalam kelompok khusus dan dalam waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Kemudian ada kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Di sini ada anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak-anak lain atau normal di kelas reguler. Nah, yang terakhir ada kelas khusus penuh. Yaitu anak berkebutuhan khusus ditempatkan dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Yang selanjutnya ada asesmen dalam pendidikan inklusi, yaitu Apa sih asesmen itu? terus untuk apa sih asesmen itu dilakukan? Nah, kemudian apa yang harus diasesmen? Terus bagaimana sih caranya kita untuk mengasesmen? Yuk kita simak video selanjutnya. Yang pertama, apa asesmen itu? Nah, asesmen itu yakni asesmen dalam pendidikan inklusi merupakan suatu proses pengumpulan informasi selengkap-lengkapnya mengenai individu yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan individu tersebut. Yang kedua, untuk apa sih asesmen itu dilakukan? Pertama ada penyaringan atau screening. Nah, screening ini meliputi keputusan untuk menentukan proses kemajuan siswa yang dianggap cukup berbeda dengan teman lain sehingga patut diberikan pengubahan pengajaran. Diagnosis. Nah, diagnosis ini keputusan yang menyangkut kelayakan atas layanan pendidikan khusus untuk melihat siswa, apakah siswa tersebut pantas untuk disebut penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus. Kemudian ada penempatan program. Nah, keputusan yang berkenaan dengan ranah yang menjadi tempat berlangsungnya layanan-layanan pendidikan khusus diterima siswa. Misalnya, ruang kelas pendidikan umum, ruang sumber, atau ruang kelas pendidikan khusus yang terpisah.
Nah, yang selanjutnya ada penempatan kurikulum, meliputi keputusan mengenai level yang akan dipilih memulai pengajaran siswa. Yang selanjutnya ada evaluasi pengajaran, meliputi keputusan untuk melanjutkan atau mengubah prosedur pengajaran yang telah diterapkan pada siswa. Yang terakhir ada evaluasi program, di mana meliputi keputusan menghentikan, melanjutkan, atau memodifikasi program pendidikan khusus seorang siswa. Yang terakhir yang selanjutnya ada untuk siapa sih sasaran dari asesmen itu sendiri. Yang pastinya sasaran dari asesmen ini yaitu siswa yang memiliki gejala atau bisa berpotensi mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran, baik karena kondisi fisik, mental, ataupun kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan maupun kesulitan belajar akademik dan sebagainya. Lalu kita juga harus bisa untuk membedakan fokus asesmen di kelas rendah dan di kelas tinggi. Nah, untuk kelas rendah kita harus bisa lebih fokus kepada kesiapan siswa untuk masuk sekolah, kemampuan motoriknya, kemampuan bicara, dan sebagainya. Nah, untuk kelas tinggi kita harus lebih fokus pada kemampuan akademiknya dan lainnya. Kesimpulannya adalah semua harus dicek dengan perkembangan dan kondisi lingkungan siswa. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk bisa mengasesmen? Jadi di sini tuh ada teknik dan juga bentuk instrumen agar kita bisa mengasesmen. Tentunya disesuaikan dengan kondisi kebutuhan siswa itu sendiri. Misalnya ya, yang pertama ada teknik lisan dengan daftar pertanyaan, teknik tulis dengan pilihan ganda menjodohkan isian singkat uraian. Yang selanjutnya ada kinerja atau unjuk kerja. Untuk instrumennya bisa dengan skala penilaian atau daftar cek. Proyek bisa bentuk instrumennya dengan skala penilaian atau daftar cek. Teknik produk untuk bentuk instrumennya bisa dengan skala penilaian atau daftar cek. Teknik observasi bentuk instrumennya dengan lembar observasi. Teknik portofolio bentuk instrumennya dengan skala penilaian atau daftar cek. Sedangkan teknik penilaian diri lembar penilaian bentuk instrumennya dengan lembar penilaian diri. Dan untuk teknik penilaian sikap bentuk instrumennya dengan angket atau kuesioner dan inventor. Yang selanjutnya mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.